teman-teman semua. Nah, di video ini teman-teman ada yang tahu nggak sih kita bakal membahas materi apa? Kira-kira menarik nggak ya? Oke, sebelum lanjut ke materi lebih lengkapnya, aku bakal kenalin nih ke kalian materi apa sih yang mau kita bahas. Nah, jadi untuk judul besar sendiri, materi yang mau kita bahas yaitu beraksi. Jadi di dalam materi beraksi ini bakal ada 2 bab materi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, jangan lupa dipantengin terus ya, supaya dengan adanya materi yang akan kita bahas ini bisa menambah wawasan kalian lebih dalam lagi loh. Oke, langsung saja kita simak video penjelasan materinya. Nah, teman-teman, konsep diri itu apa sih? Nah, jadi pengertian dari konsep diri itu sendiri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu, apakah bisa konsep diri itu berkembang dengan secara baik? Tentu saja bisa dong teman-teman. Jadi, konsep diri itu berkembang dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Kemudian, individu memperoleh kemampuan yang berarti dan mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Tetapi, konsep diri memiliki 5 komponen yang perlu kita ketahui. Untuk komponen pertama, yaitu ada gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Komponen yang kedua ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi cita-cita nilai yang dicapai. Ideal diri mulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang yang penting dari dirinya yang memberikan tuntutan atau harapan. Ini diperlukan sekali oleh individu untuk memacu dirinya ke tingkat yang lebih baik. Komponen yang ketiga ada harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Lalu komponen yang keempat itu ada peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadi pencetus stres terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres peran terdiri dari konflik peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Kemudian, komponen yang terakhir itu ada identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri merupakan gabungan dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat adalah seseorang yang memandang dirinya berbeda dengan orang lain, termasuk persepsinya terhadap jenis kelamin. Memiliki otonomi yaitu mengerti dan percaya diri, respek diri, mampu dan menguasai diri, mengatur diri sendiri, dan menerima diri. Setelah 5 komponen tadi telah dijelaskan, kemudian materi selanjutnya ada konsep diri positif dan negatif. Untuk yang pertama, konsep diri positif. Konsep diri positif yang pertama yaitu ada yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Orang ini mempunyai rasa percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tidak lari dari masalah dan percaya bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya.
Lalu konsep yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Ia menerima pujian tanpa rasa malu tanpa menghilangkan rasa rendah hati. Jadi, meskipun ia menerima pujian, ia tidak akan membanggakan dirinya apalagi meremehkan orang lain. Selanjutnya, ada konsep diri yang negatif. Untuk konsep diri negatif yang pertama itu ada peka terhadap kritik. Yang kedua, responsif sekali terhadap pujian. Yang ketiga, cenderung bersikap hiperkritis. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Dan yang terakhir, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Jadi, konsep diri positif akan selalu bersikap optimis, percaya diri sendiri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialami. Kegagalan tidak dipandang sebagai akhir segalanya, namun dijadikan sebagai penemuan dan pelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Individu yang memiliki konsep diri positif akan mampu menghargai dirinya sendiri. Remaja yang mempunyai konsep diri yang positif akan mampu mengenali dirinya sendiri, sehingga membuat remaja tersebut mudah untuk merencanakan masa depan mereka. Remaja yang mempunyai perencanaan masa depan yang baik adalah remaja yang dapat menentukan tujuan hidup, mengidentifikasi potensi yang dimiliki, serta menyadari hal-hal dalam diri mereka yang perlu diperbaiki. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya selesai juga nih. Gimana materi penjelasan dari saya? Mudah dipahamin kan? Semoga materi penjelasan dari saya bisa menambah wawasan pada teman-teman ya. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana, karena ini baru penjelasan materi bab pertama. Kemudian bakal ada bab selanjutnya loh yang akan disampaikan oleh teman saya. Pantengin terus ya. Pernahkah kamu bertemu dengan orang dengan stabilitas, misalnya tunanetra, dan tanpa kamu sadari kamu menghasihani dia di dalam hati? Atau pernahkah kamu mendengar bahwa perempuan yang pulang malam merupakan perempuan yang gak benar? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stigma atau dikenal pula dengan sebutan stereotip merupakan ciri negatif yang menempel pada pribadi seorang karena konstruksi atau pandangan sosial. Harus diingat bahwa stigma merupakan bentukan sosial dan tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan menjauhkan kita dari konsep kesetaraan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, ketika kita membahas stigma, pasti kita akan membahas diskriminasi. Pernahkah kamu memandang atau memperlakukan orang berbeda tanpa kamu sadari? Jika ya, berarti kamu telah melakukan diskriminasi secara tidak sadar. Diskriminasi merupakan perlakuan atau pandangan yang berbeda kepada individu atau suatu kelompok. Nah, sebenarnya bentuk dari stigma dan diskriminasi telah dibahas pada bab sebelumnya ketika membahas tentang gender. Yuk kita bahas lagi menggunakan contoh yang lebih luas dari gender. Yang pertama adalah marginalisasi. Marginalisasi secara sederhana dapat dipahami sebagai peminggiran atau upaya untuk menempatkan suatu individu atau kelompok individu sebagai orang yang tidak memiliki peran penting dan tidak diperhatikan kebutuhan dan kesejahteraannya. Contohnya, fasilitas bagi disabilitas yang masih belum tersedia di ruang publik. Yang kedua adalah subordinasi.
yaitu suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu kelompok lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Setiap warga negara, terutama anak dan remaja, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, khususnya untuk kualitas pendidikan dan layanan kesehatan agar anak dan remaja dapat mencapai cita-cita mereka dan menjadi penduduk Indonesia yang berkualitas. Nah, sayangnya ada sekelompok individu yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama atau memang mengalami kondisi yang berbeda karena latar belakangnya. Misalnya, di daerah terpencil, masih banyak teman-teman yang sulit untuk mengakses pendidikan dibandingkan teman lainnya yang berada di kota besar. Di sisi lain, teman kita berada di daerah terpencil dapat menghirup udara yang lebih segar dibandingkan yang berada di perkotaan. Jadi, jika dilihat dari berbagai perspektifnya, setiap keadaan yang tidak menguntungkan pasti disertai oleh berbagai keadaan yang menguntungkan yang tidak dialami oleh teman kita yang lainnya.